Abdul Rahman. Assalamualaikum Bang Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang? Jadi setelah Bapak pindah dari Satpol PP dan akhirnya Bapak ditempatkan di tempat yang baru, butuh penyesuaian. Butuh penyesuaian itu karena Anaknya berapa Pak? Ya, kebetulan sampai saat ini anak saya 4. Abdul Rahman. Jadi setelah Bapak Assalamualaikum. pindah dari Bacot bareng Bang Dulo. kegiatan apa aja sih yang dilakukan sama Forum Anak sebelum adanya masa pandemi gitu? Kayak misalkan kalau kayak di Duri Pulau sendiri kan waktu itu ada beberapa kayak pagelaran seni, terus ada pendampingan tentang hak-hak anak, ada sosialisasi. Nah, saat sekarang pandemi semua itu dilaksanakan secara webinar. Iya, secara online ya. Jadi semua yang dilakukan tadinya offline, sekarang kita ubah dengan cara online. Jadi nggak menutup kemungkinan buat anak-anak tetap berkreasi. Contohnya, pada perayaan Hari Anak Nasional tahun lalu, pas masih masa pandemi, mereka tetap berkegiatan gitu. Bikin kegiatan didampingi oleh Dinas PPAPP, mereka merecord tarian-tarian dan karya-karya mereka yang ditampilkan di depan masyarakat secara online gitu. Jadi disiarkan secara live melalui YouTube. Jadi mereka tetap berkreasi meskipun ada pandemi kayak gitu. Oh, jadi walaupun masih terbatas, mereka tetap diberikan sebuah kegiatan lewat secara online gitu ya. Betul. Jadi meskipun ada pandemi, nggak menutup kemungkinan si anak-anak tetap berkreasi. Nah, yang dalam waktu dekat ini yang lagi berjalan, contohnya di Forum Anak Jakarta Selatan, mereka lagi kampanye bagaimana untuk menanggulangi bahaya rokok buat remaja. Jadi mereka menggunakan Instagramnya, menggunakan TikTok, menggunakan media-media yang sekalibernya remaja, sebaya dengan remaja, mereka gunakan untuk bagaimana mensosialisasikan pentingnya bahaya rokok, bagaimana pentingnya hak anak, itu semua menggunakan media online kayak gitu. Oh, jadi bagaimana caranya teman-teman pengen tetap berkreasi juga boleh ya pakai aplikasi TikTok gitu, kayak YouTube misalkan, untuk membuat kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sesuatu hal yang memang digerakkan oleh teman-teman Forum Anak ya. Awalnya kami agak bingung kan sebagai fasilitator, sebagai pendamping yang lain juga kayak ini harus kayak gimana nih dengan pandemi yang tiba-tiba keadaan yang ada gitu kan. Kita harus menyesuaikan segala sesuatunya hingga akhirnya udah kita menggunakan media online dan alhamdulillah anak-anak juga mengikuti dengan baik. Cuman ada beberapa mungkin yang dalam tanda kutip anak-anak memang kekurangan kuota misalkan saat webinar segala macam. Nah, itu kita menanggulanginya, kita kerjasama dengan kelurahan atau dengan RPTRA-nya satu memfasilitasi gitu ya. Satu kelurahan misalkan ada beberapa anak ini di tempat ini, nanti tolong fasilitasi kuotanya, misalkan wifi-nya kayak gitu. Jadi kendala-kendala yang ada kita coba tanggulangi sehingga anak-anak tetap bisa berkegiatan kayak gitu. Ya, maksudnya jangan sampai anak-anak punya beberapa kendala yang akhirnya nggak bisa ikut serta dalam kegiatan tersebut ya. Iya, itu jangan sampai terjadi karena pandemi ini kan menguji kita kan untuk bagaimana terus sangat berinovasi gitu kan. Ini salah satu caranya bagaimana si anak-anak tetap berkegiatan meskipun banyak kekurangan yang ada, tapi kita tetap pengen anak-anak tuh kegiatan dan tidak fokus dengan pandemi yang ada gitu. Maksudnya jangan sampai mereka malah trauma dengan pandemi yang ada, nggak bisa kemana-kemana, tapi dengan mereka tetap di rumah, mereka tetap bisa berkarya, tetap bisa berkegiatan bersama anak-anak lainnya yang ada di Jakarta. Oke, menarik banget ya. Sebenarnya kalau dilihat secara garis besar tuh Forum Anak penting banget sebenarnya buat anak-anak di Jakarta yang emang kalau di tempat kita sendiri aja nih Kak, di Duri Pulau aja masih ada lah beberapa tempat yang emang anak-anak tuh lebih condong sekarang lebih ke game dan pergaulan anak-anak sekarang itu emang lebih dewasa banget, belum saatnya lah. Dan mungkin Forum Anak bisa jadi salah satu wadah yang menetralkan mereka di posisinya mereka sebagai seorang anak gitu ya. Nah, kenapa Kak Fajar tertarik atau jadi fasilitator Forum Anak? Padahal kan di Pemda banyak loh hal-hal lain yang mungkin bisa Kak Fajar lakukan. Kenapa harus memilih Forum Anak? Kenapa? Ini pertanyaan menarik sih. Jadi ini gimana ceritanya lah pokoknya. Gimana ceritanya kok bisa Kak Fajar ini selalu jadi jadi pertanyaan unik bagi saya ketika setiap apapun yang menanyakan mahasiswa, teman atau kenapa sih lu jadi fasilitator? Dan tanda kutip kan lu kan nggak dapat apa-apa dari situ. Kan memang kita nggak ada yang memberikan honor segala macam kan. Tapi bukan itu yang kita lihat. Yang kita lihat adalah bagaimana
outputnya gitu, hasil yang kita kerja keraskan selama ini ternyata ada loh anak-anak yang ternyata bisa megang mic dan mereka bisa menyampaikan apa yang mereka rasakan terhadap pemerintah, terhadap masyarakatnya. Itu yang jadi output kita. Nah, berawal sebenarnya karena saya alumni Forum Anak, saya gabung Forum Anak dari 2010, Mas. Oh, 2010. Jadi, ya, semenjak saya SMP kelas 2 kalau nggak salah itu gabung pertama kali di Forum Anak di Cilincing, Jakarta Utara, karena saya dari Cilincing, berawal dari kelurahan. Sebenarnya ikut sertanya pun tidak yang diniatkan, tidak yang dikonsepkan, semuanya agak terpaksa sebenarnya. Karena ketika ada acara, sama halnya kayak sekarang kan, kita bikin kegiatan Forum Anak, ibu PKK yang ngundang, ayo dong ikut kegiatan Forum Anak. Kebetulan salah satu ibu PKK-nya adalah bibi saya, saudara saya sendiri. Jadi kayak udah Ayo ikut ikut. aja gitu kan, ngapain lu di rumah Iya, gitu iya. kan. Oke lah, tapi yang pertama kali saya lihat ini acara apa sih gitu kan. Orang dewasa ngomong terus cuman kayak dengerin hak anak segala macam. Saya agak bingung awalnya. Awalnya Saya pikir aduh ini kayak nggak akan terus menerus deh, karena nggak nyaman bagi saya, apalagi background saya yang dalam tanda kutip dididik oleh orang tua yang agak keras, sehingga pas ketemu orang banyak jadi agak apa ya, malu gitu untuk mengungkapkan pendapat segala macam. Itu yang berawal dari Forum Anaknya. Tapi berjalannya waktu, semua kegiatan orang-orang yang ditemuin ternyata ada support system yang baik nih di Forum Anak. Yang saya di rumah mungkin dididik dengan keras, saya disalahkan oleh orang tua. Enggak didapat di Forum Anak itu ada gitu ya. Ternyata ini pengganti keluarga nih, yang memang keluarga masih ada yang kurang, ternyata di Forum Anak bisa difasilitasi. Hingga akhirnya udah berjalannya waktu, bertahun-tahun di Forum Anak, sehingga akhirnya hampir 2013 itu dipilih menjadi ketua Forum Anak Kecamatan gitu kan. Jadi jenjangnya dari kelurahan, kecamatan. Nah, cuman pas sampai kecamatan usia saya udah 17 kalau nggak salah. Jadi udah terakhir nih. Dikit lagi lah, jadi kayak agak menyesal sih kenapa gue baru aktif-aktifnya sekarang, karena semenjak 2010 nggak terlalu aktif yang di 2013 itu, karena berjalannya waktu saya pelajari banyak hal, ketemu banyak orang, ketemu lurah, ketemu camat, ternyata wah asik banget nih. Kita didengarkan suaranya dan kita bisa memberikan sesuatu buat wilayah kita gitu kan. Apalagi kan ketika kita ngeliat Cilincing kan banyak orang mindsetnya Cilincing tuh nggak terlalu baik gitu kan, nggak terlalu yang wah ada Ekstrim, kontainer segala macam gitu kan. Jadi kayak banyak kita pengen, transformer gitu loh. Kita pengen bahwa mindset itu hilang dan kita mulai dari anak-anaknya gitu. Jadi udah 2013 berjalan waktu jadi ketua. Nah 2013 akhirnya kan kita diselesaikan kan sebagai pengurus karena udah nggak boleh lagi karena di atas 18 tahun. Udah akhirnya semenjak itu saya diminta menjadi fasilitator di tingkat kota gitu kan, di kota Jakarta Utara. Udah dimulai dari situ. Di 2014 pertengahan saya ke tingkat provinsi untuk bantu bareng-bareng teman-teman yang lain berkegiatan di Forum Anak DKI-nya kayak gitu. Jadi itu perjalanannya. Lalu pertanyaan menariknya adalah tadi ya. Kenapa gitu kan? Kenapa nih mau jadi sebenarnya udah dijelasin itu ya. Itu runtutannya kan, tapi bukan hanya sekedar pertanyaan jawabannya bukan sekedar karena dulu pernah jadi Forum Anak, bukan karena itu, tapi pernyataannya adalah kenapa pengen jadi fasilitator, karena saya mendapatkan banyak manfaat ketika menjadi Forum Anak dulu gitu kan. Nah sekarang saya pengen nih manfaat yang saya terima juga diberikan dong kepada orang lain. Jadi punya rasa kewajiban memberikan apa yang Kak Fajar udah dapat. Punya rasa kewajiban dan terus pengen kayak ini terus pengen berjalan terus, hal baik ini terus pengen harus dilakukan gitu terus, kan kepada orang lain, kepada anak-anak yang lain, sehingga ya udah kita sama teman-teman yang lain yang bareng-bareng alumni dari Jakarta Pusat, Jakarta Utara, semua lini Jakarta, kita ajak, ayo dong kita bikin kegiatan, kita bikin grup gitu kan, bikin grup fasilitator gitu kan. Udah akhirnya semenjak itu kalau ada apa-apa kita saling komunikasi nih, di wilayah ini ada kegiatan ini, ada kegiatan ini. Nah udah pertanyaannya tadi adalah bagaimana kita pengen kegiatan sebagai fasilitator, ya karena itu kita pengen apa yang kita rasakan dari Forum Anak, semua hal baik yang kita rasakan, anak-anak juga pengen merasakan juga kayak gitu. Jadi biar hal baik ini nggak terus selesai, tapi terus mengalir sehingga banyak orang yang mendapatkan manfaat dari Forum Anak kayak gitu. Iya, maksudnya ada timbal balik lah. Kak Fajar punya rasa kewajiban untuk berbagi apa yang Kak Fajar dapat dari Forum Anak yang terus bener-bener ngerubah Kak Fajar yang tadinya bilang karena orang tua keras jadi agak malu untuk bersuara sampai akhirnya berani bersuara ya, walaupun
tidak 100% semua forum anak mendapatkan kesempatan seperti Kak Fajar sekarang punya perubahan yang lebih baik, tapi seenggaknya pasti ada manfaat buat si anak-anak. Pengalaman yang mungkin mereka nggak pernah dapat. Emang bener sih Kak. Contoh kayak di Duri Pulo kan, di Duri Pulo sendiri setelah ada forum anak, ada wadah yang menampung mereka, mereka tuh seperti dikasih kesempatan untuk menjadi bisa bersuara lewat kelurahan, bisa ngobrol bareng sama Pak Lurah, bisa bekerja sama dengan Pak RW yang selama ini yang saya tahu sebelum ada forum anak itu memang benar-benar ada kalau dibilang ketidakpercayaannya anak-anak untuk bisa bersuara, mungkin karena nggak ada wadahnya kali ya. Kendala apa aja sih Kak sebenarnya yang dihadapin sama teman-teman fasilitator atau forum anak yang ada di DKI Jakarta sampai kayaknya ini forum anak nih belum terlihat besar atau eksis seperti Karang Taruna yang ada di kelurahan-kelurahan. Jadi sudut pandangnya kita ngelihat dari sisi partisipasi anaknya ya, bagaimana anak di keluarga untuk didengarkan sebenarnya. Masih banyak keluarga kita di Jakarta lah khususnya yang menganggap bahwa suara anak itu bukan harus yang dipenuhi gitu, karena masih ada relasi kuasa bahwa orang tua yang harus didengar gitu, sehingga itu yang menjadi kendala kami yang utama ketika anak-anak pengen ikut sertakan untuk menyuarakan. Itu di masyarakat masih ada mindset bahwa ini siapa sih, ini anak-anak kan cuma untuk bermain, untuk bantu orang tua, sehingga image itu yang harus kita sedikit-sedikit ubah nih, bahwa anak tuh bisa loh menyuarakan apa yang mereka budaya-budaya itu yang pengen kita minimalisir gitu, bahwa ini bisa kita ubah loh, anak-anak tuh nggak harus cuman main dan bantu orang tua, tapi dia juga bisa punya hak untuk bersuara gitu kan, buat wilayahnya, punya suara buat wilayahnya. Kayak contohnya misalkan lurahnya pengen bangun jembatan, boleh dong ajak anaknya bersuara, pengen gimana jembatannya, nggak cuman hanya RT, nggak cuma hanya tokoh RW masyarakat, atau masyarakat, iya, tapi anak juga perlu didengar. Kenapa? Karena mereka juga sebagai pengguna dan pemanfaatnya nanti gitu kan. Kita selama ini kayak cuman pengen lihat jembatannya bagus gitu kan, tinggi si tangganya juga bagus. Ternyata pas kita realisasikan gitu kan, ada anak-anak yang kesulitan untuk angkat ke tangganya karena terlalu tinggi, atau mungkin ada lubang-lubang yang malah bahaya buat anak-anak. Itu yang sebenarnya pentingnya adanya forum anak. Dari sekian banyak yang kita pengen penuhi di pemerintahan gitu kan, kita pengen juga dengar suara anak. Bagaimana anak-anak punya suara untuk wilayahnya sendiri, agar mereka juga paham dan mau ikut serta dalam proses pembangunan yang ada di wilayahnya, kayak gitu. Iya benar. Berarti emang maksudnya dibiasakan ya, maksudnya karena sebelumnya emang anak tuh nggak aneh sih sebenarnya kalau anak-anak bersuara di depan orang-orang tua. Sebelumnya budayanya udah memang ada begitu dulu, dan sekarang tuh emang jadi agak sedikit sulit karena emang kebiasaan di zaman dulunya tuh anak-anak ya cuman dengar apa kata orang-orang tua. Dan sekarang kita coba untuk berikan mereka kesempatan untuk bisa bersuara di depan orang tua yang mungkin kayak orang tua, apa sih lu ngomong apa sih, anak-anak aja begitu, padahal kan emang bener sih. Itu nggak terpikirkan tuh sama aku tuh, maksudnya saat kita bangun jembatan, apakah hak anak itu bersuara untuk bisa memberikan masukan ya kan. Seenggaknya kayak aku pernah tuh jalan di satu jembatan yang dulu tuh kalau saat masih kecil takut banget, karena jembatan itu emang kelihatan kalinya banget gitu, nggak ketutup maksudnya. Jadi kita mau jalan aja tuh kayak takut banget kan. Apalagi kalau jalan di situ ditakut-takutin, sampai itu takut banget. Emang bener sih, maksudnya kalau hal tersebut dapat dari teman-teman forum anak menyampaikan sesuatu hal yang emang mungkin mereka rasakan kan, yang tidak dirasakan sama orang tua. Jadi akhirnya ada solusi yang mungkin bisa lebih baik ya, jadi lebih bagus maksudnya kayak. Terus kalau untuk di kendala-kendala di setiap wilayah kayak di kelurahan atau di kecamatan, kenapa forum anak ini tidak terlalu eksis, maksudnya tidak terlalu dikedepankan dalam kegiatan-kegiatan yang lain, walaupun memang ada beberapa kelurahan yang aktif, ada kelurahan yang nggak ada kelurahan yang nggak aktif. Itu kenapa ya? Jadi pertama tadi ya, image si anak itu bukan suatu hal yang perlu dipentingkan yang pertama,
dan berikutnya adalah kebijakan. Kebijakan yang ada di DKI meskipun selama ini kita yakini bahwa melalui Dinas PPAPP selalu gencar bagaimana mensosialisasikan hak anak, mensosialisasikan forum anak, tapi sampai saat ini memang sayang belum ada peraturan gubernur yang mengatur forum anak. Tapi kabar terbarunya, kabar gembiranya Dinas PPAPP lagi membuat draft nih ceritanya untuk bisa diajukan bagaimana menjadi satu kebijakan yang mengatur forum anak di DKI Jakarta. Kenapa? Karena di nasional udah ada kebijakannya. Nah, pengen di provinsi juga ada kebijakan yang mengatur bagaimana tersebut ya? gitu kan A sampai Z-nya forum anak. Forum anak, Nah, bener-bener. harapannya ketika kebijakannya udah rilis, lurah, camat, wali kota, bupati yang ada di Jakarta itu bisa ikut serta turun langsung untuk bisa memfasilitasi si anak-anaknya. Nah, outputnya gitu udah paham kan apa gitu kan. Tapi dalam skup peraturannya melalui peraturan menteri tadi itu yang saya sampaikan di awal, hanya ada dua sebenarnya output yang diharapkan. Yang pertama, anak menjadi pelopor dan pelapor. Yang kedua, anak bisa terlibat langsung tadi dalam proses pembangunan yang kita kenal selama ini melalui musrenbang. Hanya dua itu sebenarnya, tapi tanpa disadari tadi yang Mas bilang nanti akan tercipta tuh anak-anak yang bisa percaya diri, anak-anak yang paham bahwa lingkungan sosialnya juga perlu dilihat, anak-anak yang melaksanakan kewajibannya. Kan kalau di undang-undang ada 5 kewajiban anak, itu mereka paham. Mereka nggak cuma menuntut haknya nantinya, mereka juga sadar bahwa oh iya, ketika saya harus bersuara, saya juga harus ya mendengarkan suara guru, suara orang tua. Oh iya, kita ternyata pengen lihat lingkungan sosial kita bagus nih, ternyata kita juga perlu ngejaga lingkungan. Jadi harus ada timbal baliknya. Jadi harapannya ketika forum anak dibentuk, bertahun-tahun berjalan, ada nilai itu yang tercipta di wilayah itu, kayak gitu. Nah, selanjutnya kendala berikutnya adalah bagaimana mindset orang dewasa saat ini harus memahami bahwa anak itu penting. Bisa nerima ya. Bisa nerima. Bisa Anak nerima tuh, suara anak gitu. betul, maksudnya. anak itu bisa punya karya gitu. Anak tuh nggak cuman bikin, kan selama ini kan masih ada Anak image hanya bahwa main, anak hanya main ya. tawuran segala macam, tapi mereka bisa loh bikin kegiatan. Mungkin nanti kita akan sharing juga nih sukses story forum anak yang ada di Jakarta. Ya, Apa boleh, aja sih yang boleh, mereka boleh, lakukan ya, gitu kan. Terus dari situ kita bisa ngelihat oh ternyata anak bisa diandalkan ya, anak bisa dikasih tanggung jawab ya. Oh ternyata dari kegiatan yang ada anak bisa jadi MC ya, bisa jadi narasumber ya, itu ternyata bisa terjadi semuanya. Image yang selama ini kita lihat bahwa anak-anak cuma bisa bikin tadi hal-hal yang Main doang bantu ya orang lah. tua, bikin masalah segala macam misalkan, tapi ternyata bisa kita balik. Nah itu melalui apa ya? Melalui wadahnya itu forum anak. Nah sebenarnya forum anak ini menaungi banyak wadah yang ada di dalamnya yang sebelumnya udah ada. Kayak contohnya yang bisa gabung di forum anak tuh ada OSIS, ada pramuka, ada kelompok tari. Oh karena mereka emang umurnya umur sekolah Betul, ya. umur sekolah, kelompok Jadi mereka- musik. iya, bener. Jadi mereka bisa gabung. Pokoknya selama mereka di bawah 18 tahun, minimal 12 tahun, mau mereka backgroundnya dari anak jalanan, mau dari tinggal di tempat kolong jembatan, segala macam, mereka boleh banget gabung di forum anak. Wah kalau misalkan setelah pandemi itu ada kegiatan forum anak yang melibatkan dan bekerja sama dengan OSIS di sekolah, itu keren Wah, banget iya, tuh ya Kak. menarik banget. Ya maksudnya Nah, agar kan gini, biasanya kalau sekolah itu mereka tidak tinggal di satu tempat yang sama. Benar nggak sih? betul. Kayak ada yang tinggal di kelurahan ini, tinggal di beda-beda kelurahan sana, kelurahan, beda-beda kelurahan. Tapi saat mereka bisa diberikan satu informasi lewat sebuah kegiatan yang forum anak kerjasama dengan para OSIS di sekolah-sekolah tuh kayaknya mereka akan tersampaikan di kelurahannya masing-masing akhirnya. Walaupun tadinya kan kadang ada anak juga yang di kelurahan tuh ada yang kelurahannya jauh kayak males capek ngapain sih di kelurahan gini-gini. Karena itu sih sebenarnya kalau aku ngelihatnya ya selama forum anak di Duri Pulo terbentuk ya alhamdulillah mereka aktif, mereka berkegiatan kreasi, terus mereka jadi bener kata Fajar berani tampil, berani mengkonsep sebuah acara, berani jadi MC, terus seperti kayak mau mengorbankan waktu untuk sesuatu hal yang positif, yang hasilnya itu bener-bener kayak orang tua mereka tuh nggak nyangka ya anak-anak gue di umur yang segini tuh udah bisa melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak dewasa, tapi lewatnya forum anak itu emang benar-benar kebentuk anak-anak tersebut. Makanya kalau
kalau memang bisa ya Kak, yang tadi kabar gembiranya ya secepatnya tuh. Iya, betul. Tolong di apa dipertimbangkan secara maksimal lah untuk kepentingan anak, karena emang bener kalau bukan anak-anak siapa lagi yang mau nurusin kita nanti ke depan ya kayak. Kalau anak-anaknya udah hancur, ke depan udah kayak gimana? Harapan kami sih di masa akhir-akhir masa jabatan Pak Gubernur yang sekarang itu bisa terrealisasi. Amin. Jadi bisa jadi hadiah manis buat kami yang memang selama ini kami kan terbentuk perjuangan 2011 kan. Forum Anak DKI itu 2011, semoga dari perjuangan panjang ini di masa gubernur yang saat ini Pak Anies Baswedan bisa terpenuhi kayak tolong gitu. Pak Gubernur ya mudah-mudahan ya Pak Gubernur ya bisa dipertimbangkan secara matang dan diutamakan lah, maksudnya karena gini, aku juga lahir dari keadaan yang tidak baik ya, maksudnya dengan keadaan yang benar-benar banyak hal negatif, sampai wilayahku itu pernah masuk zona merah, rawan konflik tawuran, narkoba dan kriminal yang lainnya. Sampai pada akhirnya bukan cuma lingkungan, aku punya orang tua yang latar belakangnya juga negatif dan yang lain sebagainya. Maksudnya di waktuku kecil itu emang hal-hal yang seperti ini itu emang belum ada kan, dulu mah belum ada kayak kapan ya bisa keluar dari keadaan yang gak enak begini maksudnya. Tapi setelah aku menemukan sesuatu hal yang bisa orang itu kayak memberikan informasi, memberikan sharing-sharingan, memberikan masukan dan yang lain sebagainya, sampai akhirnya ada rasa keluar dari sesuatu hal yang negatif yang dulu pernah aku jalanin. Dan di situ aku berpikir anak-anak adalah masa-masa di mana mereka akan dapat menyaring lebih gampang, lebih cepat mengingat sesuatu hal. Ya syukur-syukur kalau memang sekiranya mereka dapat sesuatu hal pengalaman yang baik di masa dia kecil, ke depan dia akan bisa jadi lebih baik lagi kan. Yang mudah-mudahan ya kita bisa lihat aku lihat Kak Fajar aja udah berharap banget gitu ya, mudah-mudahan semua forum anak bisa kayak Kak Fajar kan, dari yang tadi katanya yang tadinya katanya malu-malu karena latar belakang orang tua yang keras, terus ketidakberanian diri untuk bisa kumpul di sebuah keramaian, dan sampai sekarang akhirnya malah jadi fasilitator keliling ke sana ke sini memperjuangkan hak anak. Ya ada hasil lah dari forum anak. Ya mungkin kalau nggak ada forum anak, Kak Fajar nggak akan berdiri di sini untuk ngobrol ya kan. Ini dia maksudnya hasil loh, walaupun tidak begitu banyak, tapi seenggak-enggaknya ada hasil dari hal yang seharusnya dilihat dan dipertimbangkan secara matang. Kalau memang sekiranya ini dikonsep secara baik, ini benar-benar diatur secara undang-undang yang bisa mengedepankan kegiatan-kegiatan forum anak, aku yakin sih akan lebih banyak dampaknya gitu. Kayak ada pusan dari setiap kelurahan harus benar-benar forum anak harus diaktifkan. Bagaimana caranya kayak gini-gini kegiatannya dianggarkan, ada anggarannya untuk kegiatan mereka, kegiatan seni mereka atau yang lain sebagainya ya. Mungkin kan selama ini emang ada lah ya Kak Fajar dari beberapa sudin-sudin terkait ya kayak dari sudin PPPP yang terutama ya, jadi PPAPP orang tua sendiri kami, ya. Itu memang ada anggarannya, cuman jadi tantangannya sekarang tuh bagaimana ini terus berkelanjutan. Jadi bukan hanya seperti petasan gitu, yang kayak tuar jadi gitu selesai, tapi padahal banyak hal lain yang perlu kita lakukan untuk forum anaknya. Nah sebenarnya forum anak ini juga bisa menjawab isu-isu yang ada di wilayah ketika kita selama ini misalnya ngelihat ngapain sih anak-anak remaja nongkrong, ngapain sih anak-anak kok pada gejreng-gejreng di jalan, padahal sebenarnya itu hanya sedikit masalah yang kita perlu bisa lihat bahwa bukan dari sisi si anaknya aja, jangan menyalahkan anaknya, kita harus lihat dari sisi lingkungannya. Mungkin saja ketika mereka kayak gitu mereka nggak punya wadah nih, mereka nggak punya wadah untuk didengarkan. Bener. Nah makanya si forum anak hadir menjawab menjawab masalah itu sebenarnya. Jadi kita harapannya ketika ayo kamu daripada nanti gonjreng-gonjreng dan gak ada yang ngelihat, ayo nih kita bikin pentas di Arpetra Duri Pulau misalkan, kamu bisa dilihat oleh banyak orang, bahkan Pak Lurah bisa mengapresiasi apa yang kamu lakukan loh, daripada kamu nanti membuat onar misalkan di masyarakat. Itu yang bisa
menjadi solusi sebenarnya. Jadi kalau misalkan masih banyak pertanyaan kenapa sih harus ada forum anak, itu salah satu nanti yang kita harapkan Penting banget gitu. sebenarnya. Lalu berikutnya adalah dari sekian banyak yang anak yang kita dampingin tadi yang seperti Mas, mungkin nggak semuanya lah kita bisa jadikan mereka sesuai apa yang kita rencanakan misalnya. Iya. Tapi minimal dari 30 aja, dari 30 ada satu aja itu udah kayak wah itu bersyukur Hasil banget. banget ya. Kayak misalnya kita setiap 2 tahun kan kita ngelakuin regenerasi. Nah anak-anak yang sudah lulus forum anak nanti mereka akan kayak kuliah, mereka akan kayak ke dunia kerja, terus mereka kayak ngucapin makasih ya Kak Fajar sudah ngasih pendampingan selama ini. Itu udah kayak hadiah besar banget buat kami. Kami nggak perlu di gimana dengan melihat anak-anak yang kami dampingin berhasil, ada perubahan ke arah yang positif, itu udah cukup banget buat kami. Bangga banget ya. Kayak gitu. Nggak, emang bener loh. Terkadang kalau orang ngeliat apa yang kita lakukan, apalagi yang tadi dibilang notabene tidak ada keuntungan secara kepribadian buat kita kan. Oh ada, lu melakukan hal ini dapat gaji dari mereka sebesar ini kan, hal itu nggak ada. Tapi sebenarnya saat hasil dari apa yang kita nggak sangka gitu, mereka ada perubahan, mereka berani bikin sebuah kegiatan, ya sampai di situ tuh semua sudah terbayar sebenarnya. Walaupun tidak 100% mereka langsung berubah jadi anak yang soleh atau soleha gitu, tapi seenggaknya ada perubahan cara pola pikir, cara bersikap mereka, sampai akhirnya ada hal yang kita lihat sebagai pendukung, sebagai yang kalau kata Pak Fajar fasilitator gitu kan terhadap anak-anak tuh kayak ada kebanggaan tersendiri ya kayak sebenarnya. Jadi ngerasa benar-benar wah puas banget. Makanya ya kalau aku sih penting banget sih Kak. Kalau aku mah ngerasa kayak forum anak itu penting banget lah. Mudah-mudahan apa yang Kak Fajar dan teman-teman lakukan bisa benar-benar dapat support dorongan yang lebih besar lagi kan, entah itu dari pihak pemerintah, dari pihak swasta atau dari pihak-pihak yang lain yang mungkin emang yuk sama-sama kita terjun bersama terus cari solusi dari permasalahan anak, karena emang sekarang itu udah sangat-sangat luar biasa sih lewat adanya media online dan yang lain sebagainya, sampai ada beberapa hal yang aku sering lihat ya kayak di TikTok dan yang lain sebagainya kan. Ada hal-hal yang emang belum sepantasnya mereka lakukan, mereka sudah lakukan dalam aplikasi tersebut kan. Yang mudah-mudahan dengan adanya forum anak ada batasan-batasan untuk anak-anak melakukan hal yang emang seharusnya mereka lakukan kan di masanya mereka. Ya mereka melakukan kegiatan yang mereka lakukan, walaupun ada hal-hal yang lain ya, yang seperti tadi bersuara, selama itu hal yang positif oke, nggak jadi masalah lah. Kalau takutnya kan kayak malah yang lebih ke hal yang negatif ya kan, itu yang kita takutin kan. Ya mudah-mudahan sih forum anak jadi wadah untuk masalah solusi itu ya Kak. Kami sih sangat yakin pada akhirnya nanti orang dewasa, pemerintah, pihak swasta, orang tua akan sadar pentingnya anak untuk bersuara sebenarnya. Kami sangat yakin itu. Nah saat ini kami sedang konsisten untuk bisa memastikan hati kami untuk tetap berada dalam jalan ini gitu. Jangan sampai banyak tantangan jadi akhirnya kami sendiri yang akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Itu yang mungkin perlu kita pertahankan, konsistensi bagaimana tetap pada dunia anak, tetap pada bagaimana anak-anak tetap bersuara kayak gitu. Jadi kami yang ada di Jakarta tetap bisa berdiskusi nih dengan forum anak yang di luar Jakarta. Kita pengen juga tahu dong anak-anak yang di wilayah lain gimana sih cara pendekatannya, anak-anak yang di tingkat kepulauan, misalkan Kepulauan Riau atau mungkin yang di wilayah Indonesia Barat juga Indonesia Timur, bagaimana nih cara pendekatan itu yang pengen kami lakukan juga di tingkat Provinsi DKI Jakarta. Nah dari setiap hal-hal yang kami lakukan banyak orang-orang yang sebenarnya juga peduli. Saya contohnya kayak Mas Angga kan, tanpa kita sadari kita ketemu ternyata wah ada potensi nih yang mungkin maaf ya misalnya ada mindset orang yang minus terhadap PPSU, ternyata ada loh sisi baiknya yang selama ini kita kolaborasi untuk mendampingi forum anak. Jadi yang tadi saya bilang pendamping itu nggak harus dilihat backgroundnya apa gitu, mau dia PPSU mau dia siapapun, selama dia punya hati buat forum anak, buat anak-anak itu ya kita terima gitu. Nah harapannya saya yakin sih di wilayah lain beberapa kita datang
ada memang kelompok-kelompok atau individu yang memang peduli terhadap anak. Cuman memang mereka belum terorganisir secara baik gitu. Kayak contohnya kan ada pengelola Petrus DK itu kan banyak banget kan. Mereka kalau diorganisir secara baik, dikomandoi oleh secara baik oleh pimpinan, pasti mereka akan bisa mewujudkan bagaimana hak anak terwujud gitu. Nggak ada lagi kekerasan, anak-anak nggak lagi khawatir melapor bahwa dia pernah mengalami bullying, nggak lagi mereka panik bahwa harus melapor kemana nih kalau ada kekerasan. Itu juga perlu kita infokan. Nah, melalui forum anak kita membuka pola pikir bahwa kekerasan itu nggak harus hanya kamu yang tahu, tapi kamu juga bisa melapor misalkan ke P2TP2A gitu kan. Selama ini tuh banyak kasus yang sebenarnya kita nggak ngeh ada di sekitar kita, padahal berdasarkan undang-undang yang ada, ketika kita ngelihat kasus kekerasan terhadap anak di wilayah kita terjadi dan kita nggak melaporkan, kita juga bisa kena hukuman gitu. Jadi bahwa bagaimana kita sekarang peduli nih untuk bisa memastikan setiap anak di wilayah kita terpenuhi haknya. Nggak usah ngeliat backgroundnya, mau dia suku ABCDE, mau dia agama ABCDE, dia harus semua terpenuhi. Itu yang lagi kita gencarkan selama ini. Meskipun tantangannya banyak, tapi juga kita ngelihat bahwa ada orang-orang macam Mas Angga yang memang bisa kita sentuh hatinya untuk bisa peduli untuk wilayahnya. Minimal gini, di forum anak tuh harus ada pertama anaknya dulu yang mau bergerak. Minimal pengurusnya gitu. Lalu yang berikutnya dulu anaknya dulu. Baru berikutnya nggak cuma anaknya doang, tapi harus ada orang dewasa. Ada orang dewasanya. Yang menjadi tantangan kami, anaknya lagi gencor-gencoran nih semangat-semangatnya, ternyata orang dewasanya nggak ada. Kan agak jauh ya ketika mereka harus koordinasi ke tingkat provinsi misalkan. Itu agak sulit sebenarnya. Makanya kami ingin di setiap kelurahan ada orang-orang yang model Mas Angga memang bisa memfasilitasi apa kebutuhan si anak. Bisa memfasilitasi antara kebutuhan anak dan ke pemerintah. Misalkan kami pengen ini. Mereka pengen bikin acara Pak. Bikin acara. Nanti kita sebagai pendamping bicara nih ke tingkat kelurahan. Ya. Ada apa? Misalkan nggak ada anggarannya, kita sampaikan balik bahwa anggarannya nggak ada, tapi kita bisa loh lakukan ini. Kayak tadi Mas Angga di awal sebelum kita podcast cerita bahwa meskipun kita nggak ada anggaran, kita bisa loh bikin kegiatan dengan potensi yang ada, donasi segala macam itu bisa terjadi. Makanya selama ini di masa pandemi kan yang kita pahami anggaran di Pemda nggak 100% kan, ditantang bener-bener kan, tapi kita harus melihat potensi lain. Makanya Pak Gubernur juga ada program kolaborasi, Jakarta berkolaborasi, itu juga menurut saya sangat penting untuk kita sebagai masyarakat nggak cuma ngelihat pandemi sebagai musibah, tapi juga ngelihat sebagai solusi. Bagaimana dari setiap kejadian yang ada hal-hal yang di luar kebiasaan kita untuk bisa ngelakuin. Kayak contohnya kan kita ketika menggunakan sistem online, meeting online, bayangin kita siang malam bisa meeting. Coba kalau misalkan nggak ada sistem online, kita harus pertemuan dulu, pindah tempat dulu gitu kan. Itu satu hal yang menurut saya bisa kita lanjutin nanti setelah pandemi ini selesai. Kita bisa tetap gunakan media online, bisa melakukan pendekatan kepada anak secara langsung melalui HP-nya mereka masing-masing gitu. Jadi mengurangi bagaimana mereka tadi yang Mas bilang, mengurangi bahwa sebenarnya nggak harus ngelihat yang nggak harus mereka lihat gitu, tapi kita bisa melakukan pendekatan tadi melalui media online. Kita kasih informasi tentang tadi misalnya bahaya rokok, terus bagaimana cara melaporkan kekerasan, bagaimana kamu bisa bertahan dalam situasi pandemi, situasi bullying segala macam, itu kita bisa lakukan pendekatan melalui online kayak gitu. Cakep banget ya. Sebenarnya kalau tadi dengar udah tergambar kan Mas mimpi besarnya si forum anak. Itu yang kita selalu jadikan mimpi kita setiap kita bangun pagi, ini mimpi kita harus terpenuhi. Ayo kita jangan sampai patah semangat sama teman-teman yang lain bahwa ini loh mimpi besar kita. Apapun kesibukan kita, tetap pada ngelihat mimpi kita bareng-bareng bahwa ini yang kita harapkan untuk anak-anak di Jakarta kayak gitu. Ya karena emang bener sih kalau tadi Kak Fajar bilang pentingnya orang dewasa dalam forum anak itu emang bener banget. Betul. Karena emang pengalaman di Duri Pulo pun setelah semangat anak-anak itu ada tanpa ada dorongan semangat. Ya kalau kayak Pak Lurah waktu itu kan memang saat anak-anak pengen bikin kegiatan ya udah silakan bikin. Tapi karena emang ya Pak Lurah juga punya kegiatan yang lain, bukan hanya kegiatan forum anak doang. Akhirnya ya udah silakan buat gini-gini. Tapi kan namanya mereka anak-anak ya. Mereka tuh gimana ya? Kita nggak ada ini, nggak ada itu, terus kita butuh ini, butuh itu. Apalagi waktu itu dengan kegiatan ada lomba Hari Kartini, ada pesertanya, ada hadiahnya ya kan, itu yang langsung mereka tuh, aduh gimana ya, namanya mereka masih sekolah, masih anak-anak, itu yang
akhirnya kita sebagai pembimbingnya nyemangatin, ya udah kita kasih masukan, bikin proposal, nanti kita bantu coba. Ya namanya anak-anak kan nggak mungkin datang ke perusahaan, bagaimana cara ngomongnya, bagaimana cara dia menjelaskan ke perusahaan yang emang dia belum bisa. Akhirnya udah yuk ikut kita ajak nih, caranya kayak gini, kita ngomong sama mereka bahwa kita punya kegiatan ini mau bantu atau enggak. Dan alhamdulillah ya dari hal-hal tersebut sampai akhirnya satu kali kita bikin acara dan itu berhasil, itu lanjut ke tahun-tahun berikutnya dan acara-acara berikutnya. Nah mungkin itu yang menjadi masalah di wilayah-wilayah yang lain. Kalau di Duri Pulau alhamdulillah sudah melalui tahap tersebut, tahapannya udah lewat sampai akhirnya ya kalau sekarang teman-teman forum anak mau bikin kegiatan apa aja, karena alhamdulillah kan dengan berjalannya waktu akhirnya fasilitas-fasilitas untuk kegiatan-kegiatan pagelaran seni, kegiatan-kegiatan hiburan itu kita sudah terpenuhi. Yang tadinya memang harus sewa, harus pinjam alat sana, pinjam alat sini, yang terpenting bagaimana caranya ini bisa berjalan waktu itu. Nah makanya kalaupun memang sekiranya dari kelurahan-kelurahan lain ingin berbagi, ya pengen sharing dengan kelurahan-kelurahan yang aktif ya Kak Fajar ya. Sebenarnya ada nggak sih Kak Fajar kayak gitu-gitu pertemuan kayak kelurahan ini nih, Kak Fajar kan yang tahu nih sedekai kira-kira nih kelurahan ini sudah mulai aktif. Oh yang ini kayaknya ada orangnya cuman nggak ada kegiatannya. Ada beberapa yang mungkin Kak Fajar bisa tanda-tandain dan bisa nggak tuh kayak gitu-gitu kita datang untuk support. Maksudnya jadi, aku dengar kayak gini jadi lebih apa ya? Aku lebih jadi ngerasa bukan cuma Duri Pulau nih yang ada di pikiran. Jadi yang ada di pikiran kayak bukan Duri Pulau doang nih yang harus disupport. Karena emang bener loh. Waktu itu aja aku pernah support temen-temen Karang Taruna di Angke. Mereka punya semangat Jakarta Barat, di Angke Jakarta Barat. Mereka punya semangat, punya keinginan untuk melakukan sebuah kegiatan kreativitas. Karena salah satu dari Karang Taruna itu cuman kenal aku pernah main musik bareng kan, dan dia sering lihat aku main musik dan yang lain sebagainya, sampai akhirnya dia datang nih, dia tanya, "Bang, kita mau bikin acara kayak gini, terus kita nggak punya alat, kita nggak punya fasilitas dan yang lain sebagainya." Sampai akhirnya waktu itu kurang lebih 3 bulan, selama 3 bulan berturut-turut Sabtu Minggu mereka datang bawa alat musik dari sini, main di Air Petra Kalijodo. Kita main di Air Petra Kalijodo, kita nyanyi dan yang lain sebagainya. Terus aku cuma tuntut sama mereka bagaimana caranya dalam kegiatan ini harus ada kegiatan sosial yang bisa kalian lakukan. Aku nggak minta uang waktu itu, biarpun main apa segala macam dapat saweran dari orang, tapi kita nggak minta, emang kita taruh kotak bahwa kita menghibur dan uang yang nantinya diberikan akan kita berikan untuk kegiatan sosial. Dan sampai akhirnya mereka menghasilkan 321 anak yatim yang mereka santuni dari kegiatan tersebut. Dan sekarang mereka itu udah nggak sama sekali minta pinjem alat dan yang lain sebagainya. Mereka hanya Bang kita ada kegiatan bisa datang nggak, Bang kita ada mau acara. Akhirnya ada satu hal yang buat saya ngerasa kayak seneng lihat mereka. Oh mereka sudah berani, mereka udah ngalahin semua rasa ketidakpercayaan saat ingin melakukan awal kegiatan. Itu sih sebenarnya yang berat adalah saat mereka ingin melakukan sebuah kegiatan dan langkah awal untuk memulainya, karena mempertimbangkan banyak hal sih Kak. Ya kayak fasilitas nggak ada, ini nggak ada, itu nggak ada, bagaimana cara mau bagi hadiahnya kayak gimana, terus anak-anak yang apalagi kerjasama bareng sama anak-anak yang emang ya mau gimana, mereka nggak bisa kan kayak gitu sih kayak. Jadi apa ya, hadirnya kami sebagai fasilitator untuk menjawab isu-isu tadi sih sebenarnya. Ketika anak bingung harus kayak gimana, kita cuma bisa memulai doang sebagai fasilitator. Tapi ketika misalkan berhasil, kayak misalnya Duri Pulau, mungkin waktu itu pernah juga ada di Menteng Dalam, Jakarta Selatan. Ketika mereka berhasil, mereka misalkan ngucapin terima kasih ke kita. Menurut kami itu bukan karena kita cuma ngebuka jalan doang sebagai fasilitator, tapi semua hal yang kamu lakukan karena potensi yang kamu punya. Sekarang kamu ngeluarin semua potensi yang kamu punya sehingga orang-orang ngeliat bahwa ada sisi positif yang kamu bisa lakukan. Jadi kita cuma ngebuka jalan itu doang sebenarnya kan sebagai fasilitator gitu. Karena
ketika misalnya tadi Mas nanya, ada nggak sih pertemuan? Sebenarnya kan secara rutin kita bisa ngelakuin pertemuan sebulan sekali. Ini yang jadi kendala berikutnya adalah monitoringnya sebenarnya. Misalkan kita bisa ngelihat berdasarkan data yang ada, misalkan di situsnya Forum Anak Indonesia, Forum Anak Nasional, ada forumanak.id. Kita bisa lihat, di Jakarta udah hampir semua kelurahan, 267. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, itu berdasarkan apa? SK atau keaktifan gitu kan. Kami bisa menyadari gitu kan, dari sisi yang kami lihat sebagai fasilitator, ternyata data yang ada berdasarkan SK, tapi bukan berdasarkan keaktifan. Terus kami bilang itu nggak salah juga. Kami nggak menyalahkan 100% bagaimana si anak-anak ataupun kelurahannya. Kami memahami kendala yang ada, bagaimana sulitnya gitu kan membina anak-anak. Dan uniknya gini, ketika kita kerjasama misalnya sama orang dewasa, kita bisa saling memerintah gitu kan. Lu harusnya kayak gini ya, lu harusnya kayak gitu ya. Tapi ketika di forum anak, kita nggak bisa tuh. Kamu jangan kayak gini, harusnya kayak gini. Kita nggak bisa memaksakan kehendak si anak. Kalau misalkan anak-anak lagi boring, gimana caranya mengangkat moodnya mereka, bukan memaksakan kehendaknya kita gitu. Itu yang jadi tantangan berikutnya. Jadi ketika anak-anak lagi, misalkan selama ini kan kendalanya adalah anak-anak sekolah, misalkan Kak aku sibuk, aku sekolah, ya udah nggak apa-apa, kita nggak bisa maksain, karena poin pentingnya adalah bagaimana kegiatan tuh bisa berjalan kalau anak-anaknya memulai. Sebenarnya banyak kegiatan yang lain yang diawali oleh orang dewasanya ini yang mulai, tapi anak-anaknya belum mau bergerak, tapi akhirnya apa? Cuma sekali 2 kali doang. Tapi kalau misalnya di Pulau kan kayak tadi ceritanya, ketika anaknya udah mulai mau bergerak, ada orang dewasa yang mendukung, pemerintah yang mendukung, swasta yang mendukung, itu udah sepaket tuh, itu udah pasti bisa jalan kayak gitu. Jadi pertemuan yang tadi Mas tanya itu bisa dilakukan sebulan sekali di level kecamatan, kelurahan, ada ya? Ataupun tingkat kota kabupaten. Tapi memang selama ini belum semuanya berjalan. Nah kemarin terakhir yang udah memulai itu ada Jakarta Selatan, mereka mulai regenerasi. Mereka udah beberapa kali merencanakan regenerasi untuk mengganti pengurusnya, tapi masih belum berhasil. Dan kemarin bulan lalu alhamdulillah berhasil. Dan dari poin itu udah terbentuk nih pengurus baru, ada ketua, wakil, sekretaris forum anaknya, dan juga ada fasilitator yang memang mendampingi. Nah dari poin itu baru bikin SK gitu kan, bikin surat keputusan dari wali kotanya gitu. Nah tapi ternyata ada yang konsepnya dibalik gitu, bikin SK dulu baru nyari anak-anaknya, baru itu ngaktifin anaknya itu yang agak keliru sebenarnya. Jadi buat nih sahabat dulu ya yang menonton, buat teman-teman yang ngelihat bahwa proses forum anaknya harus kayak gimana, harus kita pahami forum anak itu dibentuk atas kemauan si anak, jangan dipaksakan, jangan hanya bikin SK jadi buat laporan tapi anak-anaknya nggak jalan, itu sangat disayangkan. Malah sebaiknya nggak apa-apa nggak ada SK tapi anak-anaknya jalan dulu, karena yang mau kita lihat bukan hanya output dokumennya, anaknya, ya? Betul, bukan hanya output dokumennya, tapi output bagaimana si anak-anak bisa berkegiatan atas kemauan dan apa yang mereka rasakan sebenarnya kayak gitu. Jadi poin pentingnya dalam proses pembentukan forum anak nanti, misalkan nih ketika misalkan ini udah dirilis nih podcastnya, kita bisa ngelihat feedbacknya, misalnya Kak aku pengen bentuk forum anak, gimana caranya? Itu bisa aja langsung hubungin ke Instagramnya forum anak. Nanti kita akan nanti taruh bisa ya, komunikasi lewat Instagram di @forumanak_jakarta. Dari situ kita bisa bantu gimana Kak cara masuk forum anak, gimana syarat-syaratnya. Yang paling penting adalah syarat-syarat utamanya kalian berada di usia anak dulu gitu. Kalau misalnya orang dewasa pengen gabung, oke boleh gabung tapi sebagai pendamping gitu kan, sebagai pendamping. Atau mungkin selama ini ada fasilitator atau alumni forum anak yang kehilangan komunikasi nih, mungkin melalui podcast ini bisa langsung masuk gitu ada kan. juga ya? Iya ada, kita banyak sebenarnya alumni forum anak di Jakarta, tapi kita yang ini pada kemana gitu kan, ada yang sekolah, ada yang lanjut sekolah, kuliah, ada yang kerja, itu kayak ini kita pengen gabung lagi loh. Sebenarnya kekuatannya besar, bayangin deh dari 2011 kita gabung, sekarang 2021 berarti berapa tahun? 10 tahun ya? 10 tahun, bayangin kalau setiap tahun ada 100 anak aja, udah berapa anak yang sekarang ada gitu. Nah memang yang kurang, kendalanya lagi nih, banyak banget kendalanya ya. Kendalanya lagi adalah bagaimana anak-anak nih nggak terkontrol kondisi anggotanya. Jadi kalau misalkan sekarang ngelihat bahwa ada yang bilang, gue forum anak lo, bisa aja sebenarnya. Karena emang mereka nggak ada yang tahu ya. Karena nggak ada identitasnya bahwa gue diakuin sebagai forum anak, itu yang pengen kita evaluasi nih sebenarnya. Minimal mereka punya kode registrasi. Ya kita sebagai warga negara punya nomor KTP misalkan, NIK gitu kan. Nah kita pengen anak-anak yang gabung seluruh DKI Jakarta sebagai forum anak, iya kamu sebagai forum anak di bawah 18 tahun, tapi
kamu bisa disebut forum anak harus ada kode registrasinya dulu karena Mungkin khawatir bener-bener, diselewengkan kan. Bener-bener. Banyak kegiatan kita misalnya bagi-bagi identitas, misalnya bagi-bagi kayak gini kan apa namanya jaket atau alma mater. Baju gitu Pas ya. dipakai ternyata dia bukan anak-anak yang pure gabung di forum anak. Terus tawuran misalkan itu kan jadi kayak wah ini forum anak nih padahal mereka cuma pakai bajunya. Nah, ketika misalkan kita minta mana kode registrasinya, mana nomor registrasi itu akan bisa menjawab bahwa oh iya kamu forum anak. Nggak, Itu yang benar-benar. kita lagi evaluasi sebenarnya. Sama yang terakhir adalah dari kendala yang ada dokumentasi sebenarnya. Kita setiap tahun tuh pasti ada kegiatan yang banyak banget tapi sayangnya kita tuh lupa bahwa ini pentingnya dokumentasi. Pas ada evaluasi kota layak anak misalkan setiap 2 tahun sekali ternyata data ini mana itu yang kita pengen bikin sistemnya sebenarnya kan kayak misalkan di Pemda itu ada RPTRA misalkan RPTRA kan setiap hari melaporkan kegiatannya gitu kan. Nah, kita pengen bikin sistem yang kayak gitu juga di forum anak sehingga siapapun pemimpinnya nanti, siapapun pembinanya nanti, Mereka bisa lihat mereka ya bisa lewat ngeliat sistem itu ya. riwayatnya. Oh ternyata si Forum Anak Jakarta pernah lo diundang Pernah oleh lo, iya, kementerian bikin sosialisasi ini. Siapa anaknya dicari datanya. Oh kamu pernah bikin ikut pelatihan konvensi hak anak ya misalkan. Oh ya kamu boleh nggak ngelatih anak-anak yang lain. Itu kan akan jadi berkelanjutan. Bayangin kalau ada 1.000 anak, kebanyakan ya ada 10 anak, mereka punya pelatihan yang berbeda-beda, pelatihan konvensi hak anak, pelatihan membuat masker, misalkan pelatihan membuat mengerti komputer. Bayangin kalau ada 10 anak yang dilatih, terus mereka melatih lagi anak di bawahnya, itu kan keren banget. Sistemnya akan Ya. berjalan dengan baik kan gitu. Jadi Satu ketika ke satu menjadi ya, jadi banyak kan. Jadi banyak. itu yang kita harapkan dengan sistem nanti monitoring kegiatan yang ada. Karena selama ini kita akuin bahwa kita masih lemah untuk sistem itu. Ketika misalnya ada kegiatan, kita cuma lewat grup WhatsApp siapa yang mau bikin kegiatan, tapi setelahnya ya udah gitu. Padahal harusnya ada monitoring, ada pembinaan kayak gitu. Dan yang paling penting buat teman-teman nanti misalnya mau melibatkan forum anak, anak-anak juga perlu dikasih tahu bahwa mereka ngapain sih ikut kegiatan gitu. Harus dikasih tahu dulu, jangan sampai mereka ikut aja tapi mereka nggak tahu fungsinya apa apa yang gitu harus kan. mereka lakuin di Itu situ. yang sangat disayangkan, banyak masih ada gitu ya, masih ada orang-orang dewasa yang melibatkan anak tapi cuma dalam tanda kutip memenuhi absen gitu kan. Jangan sampai kayak gitu memenuhi absen, memenuhi kuota tapi pengen anak-anak juga terpenuhi haknya untuk bisa didengar suaranya dan juga bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru kayak gitu. Mantep banget. Bener sih. Ya mudah-mudahan sih semua yang Kak Fajar bicarain tadi emang benar-benar bisa ngebuka pikiran kita semua ya. Iya. Bukan cuman anak-anak atau pemerintah, enggak. Maksudnya kita punya tanggung jawab yang sama saat kita memang tahu bahwa anak-anak di sekitar kita butuh bimbingan, butuh wadah untuk bisa menyalurkan kegiatan-kegiatan hal yang positif. Karena emang kayak hal-hal tersebut sebenarnya sangat-sangat penting saat emang kita mau mulai meyakinkan diri dulu untuk bisa nggak sih mereka berkegiatan. Setelah itu terlewati, saya yakin semua akan jalannya bakal gampang banget gitu, kepercayaan diri dan yang lain sebagainya, sampai akhirnya akan timbul lagi hal yang ini, sampai pada masa di mana mereka harus keluar dan kita harus ganti ke anak-anak yang baru ya, kayak yang tadi ya, bagaimana itu caranya bisa nurunin. Nah, itu juga yang mungkin bisa diingat nih sama teman-teman forum anak yang sudah keluar dari forum anak. Maksudnya kalian sebenarnya masih punya tanggung jawab untuk bisa ngebentuk teman-teman yang lain di wilayah. Maksudnya kalau yang sudah ngerasa banyak dapat manfaat dari ikutnya forum anak, ya boyo tuh luangin waktu sedikit untuk berbagi pengalaman minimal ya, kayak berbagi pengalaman sama teman-teman adik-adik kalian lah, untuk bisa ikut dalam forum anak. Kalian bisa ngejelasin karena kalian pernah ikut ya, kayak ya maksudnya yang tadi Kak Fajar bilang, kalau dari setiap tahun 100 saja anak yang menginformasikan ke bawah ya. Ya mudah-mudahan semakin kemari itu semakin besar, bukan cuman teman-teman Kak Fajar atau Kak Fajar doang yang akhirnya kesana kesini, tapi ada bagian dari lulusan-lulusan forum anak yang juga akhirnya punya
kewajiban untuk yuk berbagi cerita, ngajak adik-adik kalian Iya, gitu ya betul, kayak. betul. Nah terus terakhir harapan yang terdekat dan terpanjang, maksudnya terdekat dan terpanjang itu harapan yang sekarang Kak Fajar harapin untuk forum anak apa? Oke. Harapan terbesarnya adalah bagaimana pastinya anak-anak didengar suaranya, tapi dengan mekanisme yang secara baik dan melibatkan si anak. Nah, simpelnya anak-anak di masing-masing kelurahan itu aktif, sehingga output yang kita harapkan sebagai forum anak, mereka bisa menjadi pelopor dan pelapor, mereka bisa terlibat dalam proses pembangunan, itu bisa terwujud. Bayangin deh ketika misalkan satu kelurahan anak-anaknya berani melaporkan apa hal-hal yang tidak seharusnya terjadi di wilayahnya, misalkan kasus kekerasan, mereka ngelihat, mereka coba melaporkan nih ke kita sebagai pendamping atau sebagai fasilitator. Bayangin seberapa banyak nanti kasus yang dibuka dan bisa dilaporkan kalau semua anak-anak bisa peka terhadap kondisi itu. Kan selama ini kan kita masih agak individualis ya, cuek terhadap kasus-kasus yang sebenarnya udahlah itu biarin urusan orang, itu bukan urusan kita. Nah, kita pengen ke depan forum anak juga bisa melihat kondisi itu gitu, bahwa kondisi itu juga bisa ngebantu pemerintah dalam menanggulangi isu-isu sosial yang ada di wilayah kayak gitu. Terus harapan berikutnya adalah tadi lah ya. Berarti yang pertama itu keaktifan anak-anak, keaktifannya anak-anak. Bukan hanya SK, betul, gitu ya. SK, gitu. Bukan hanya ada dokumen administrasinya, betul. Tapi di dalamnya tuh nggak ada sama sekali anak-anaknya. Itu yang Kak Fajar harapin. Jadi anak-anak bisa terlibat aktif dan pastinya orang dewasa, pendamping, fasilitator juga aktif ikut serta dalam mengaktifkan kondisi anak tadi. Dan memang ini sangat berat. Saya sangat bisa jamin ini sangat berat. Jadi kalau yang mau ikut serta jangan sampai nanti putus asa di tengah jalan gitu, karena ini sangat berat dan kita harus bisa konsisten. Karena saya sangat yakin entah kapan bahwa apa yang kita harapkan selama ini yang tadi saya gambarkan mimpi-mimpi forum anak bisa terwujud. Lalu yang kedua adalah adanya kebijakan dari level provinsi, kota, kabupaten, kecamatan sampai kelurahan, minimal untuk ada setahun sekali pembinaan forum anak dulu aja. Sama nanti apa yang mereka harapkan itu bisa kolaborasi sebenarnya sama pihak swasta, sama NGO, bahkan si anak-anak pun bisa ngelakuin donasi. Sebenarnya di Jakarta Selatan ada anak-anak yang memang mereka minta kolaborasi ke perusahaan-perusahaan terdekat mereka gitu. Mereka ngajuin proposal, mereka dapat dana dan didampingi pastinya orang dewasa sehingga mereka tetap bisa kelola dananya secara baik kayak gitu. Mereka bikin laporan keuangan. Jadi udah kayak model kelompok mahasiswa gitu. Bahkan kami ketika bikin kegiatan di wilayah Jakarta Selatan gitu, kita bikin kegiatan sampai ada yang nanya, ini dari mahasiswa mana gitu. Padahal yang bikin kegiatan anak-anak SMP SMA gitu kan. Itu yang kedua harapannya. Terus yang ketiga, yang terakhir adalah semua orang dewasa, semua pemerintah, semua orang tua bahwa sadar bahwa anak-anak juga perlu didengar suaranya gitu. Minimal dari hal kecil dulu dari kita dulu ya. Dari keluarga lah. Misalkan kayak aku nih punya anak nih. Misalnya Mas punya anak. Anaknya mau lulus SMP, lulus SMA kan gitu kan. Tanya dong kamu setelah nanti SMP mau masuk jurusan mana. Itu bentuk dari partisipasi anak sebenarnya. Hal kecil di keluarga. Kita mulai dulu aja dari situ. Kayak misalnya kayak sekarang weekend. Kita perlu dong nanya ke anaknya bahwa kamu weekend mau makan apa, liburan apa, kita mau kemana hari ini. Itu bentuk-bentuk partisipasi anak dari keluarga. Kalau itu udah tercipta di level keluarga, saya sangat yakin kita akan lebih mudah nanti pendekatan di level masyarakatnya untuk forum anak. Contohnya kan kita ngerehab rumah misalkan, kan tadi contohnya ya, rehab rumah misalkan, kita pengen tanya anak gimana warna kamarnya, mau warna apa. Itu bentuk-bentuk kecil sebenarnya yang sederhana, tapi di level masyarakat akhirnya terbentuknya forum anak. Akhirnya mereka punya, benar-benar level-level kecil partisipasi anak di keluarga tumbuh di masyarakat sehingga anak-anak bisa didengar suaranya. Bahkan setiap 5 tahun sekali sebenarnya ada kegiatan atau event di PBB. Setiap negara yang sudah meratifikasi konvensi hak anak melaporkan kondisi wilayahnya. Salah satunya ada kegiatan yang memang anak-anak berpidato di pemimpin-pemimpin dunia untuk bisa menyampaikan apa sih yang terjadi di wilayahnya. Bahkan itu terjadi loh di dunia gitu, di PBB yang level paling tinggi. Masa kita di level kota, kabupaten, provinsi, kelurahan nggak mau mendengarkan suara anak gitu. Nanti mungkin teman-teman juga bisa ngeliat di YouTube nih mana anak-anak udah berhasil gitu, udah bisa menyuarakan menyuarakan suaranya di level lebih tinggi di beberapa negara kayak gitu. Bahkan
ada contoh-contoh kayak misalkan kita kenal ada Malala. Malala itu salah satu anak yang memang dari Pakistan, itu bisa berjuang terhadap pendidikan, bahkan dia lebih ekstrim, dia sampai kena tembakan untuk bisa melawan bagaimana bahwa anak perempuan itu bisa harus mendapatkan pendidikan gitu. Jadi kalau di Indonesia kita nggak perlu perang sampai kayak gitu karena kita perlu berjuang dengan kondisi kita aja gitu. Banyak misalkan anak-anak yang masih melihat bahwa kita susah kah transportasinya segala macam, padahal di Jakarta kan semua ada kan, ada Transjakarta, ada online segala macam. Sekolah juga dapat KJP itu jadi kayak itu harus jadi potensinya gitu. Harusnya jadi lebih bersyukur ya dibanding jadi negara potensinya lain. bisa ngebantu kita untuk kegiatan di forum anak, untuk ngembangin kita juga, karena sebenarnya dampak forum anak akan kembali ke kita juga kok. Kayak misalkan orang tua ngizinin anaknya ikut forum anak, dampaknya ke orang tua juga. Bagaimana kalau nanti anaknya akan taat bisa untuk lebih ke orang tuanya positif, gitu kan. Terus misalkan ke guru, apa sih dampaknya guru ngizinin anak ikut forum anak? Ya nanti guru juga akan melihat bahwa ternyata murid gue bisa punya potensi ya, ternyata dia bisa menjadi MC, ternyata dia bisa menyampaikan suaranya untuk bernyanyi misalkan. Itu kan banyak yang terjadi kan di forum anak yang sebelumnya nggak pernah dilihat oleh guru, oleh orang tua kayak gitu. Banyak hal-hal yang sebelumnya nggak terlihat oleh orang tua dan guru, di forum anak bisa terlihat. Anak-anak yang malu-malu ternyata bisa megang mic, ternyata bisa menyampaikan, aku pengennya kayak gini, kayak itu, kayak wah itu keren banget. Itu satu hal yang jarang kita lihat, tapi itu bisa menjadi poin penting buat orang tua, buat orang dewasa pastinya, untuk melihat bahwa anak-anak penting untuk didengar suaranya gitu. Oke. Gitu. Luar biasa banget. Pokoknya intinya 3 hal itu mudah-mudahan Allah kabulin ya Kak. Amin ya. Biar supaya lebih berdampak untuk semuanya lah. Nah, jadi buat teman-teman yang lebih pengen tahu tentang forum anak, nanti akan ada di bawah ini akan ada Instagramnya Kak Fajar, biar bisa nanya langsung. Nanti bisa tanya langsung kalau emang ada hal kegiatan-kegiatan yang mau dilaksanakan dan juga punya kendala, ya bisa cerita-cerita nanti, insya Allah ya Kak. Aku juga bisa bantulah, aku siap-siap bantulah. Berkolaborasi ya intinya sih sebenarnya. Kalau di Bang Dulo ini, jadi kita punya jargon emang dari tahun 2019 kita pengen bangkit Duri Pulo. Nah, setelah kita sudah bangkit, bukan berarti kita hanya memikirkan lingkungan kita doang. Tapi seenggaknya kita juga masih punya tanggung jawab untuk bisa support beberapa lingkungan teman-teman di tempat yang lain. Makanya ya alhamdulillah di kelurahan, orang-orang ASN-nya, pemerintahnya, PLT Lurah, Kasih dan yang lain sebagainya, apapun yang teman-teman PPSU lakukan, selama itu hal-hal positif, mereka selalu support, mereka selalu dukung. Yuk silakan. Nah, makanya hari ini seneng banget bisa ketemu Kak Fajar lagi nih. Biasanya kalau ketemu Kak Fajar tuh pasti ada acara. Ada acara forum anak, pasti kita ketemu. Setelah itu baru kita ngobrol-ngobrol, melaksanakan kegiatan acara. Dan kali ini emang khusus banget, aku ngundang Kak Fajar, janjian pengen ngobrol lebih banyak. Yang mungkin bisa nanti juga bisa jadi pelajaran buat aku nih Kak. Maksudnya kalau biasa kita ngobrol hanya sekedar ngobrol, selesai itu kita nggak bisa dengerin kan. Kalau kali ini mungkin bisa kita koreksi lagi, kita dengerin lagi. Oh ternyata ini loh yang belum aku laksanain, kayak gitu sih. Makasih banyak Kak Fajar atas waktunya. Semoga lebih semangat untuk berjuang demi anak-anak Jakarta. Doa terbaik lah buat Kak Fajar, buat semuanya. Terima kasih banyak. Kalau memang ada yang mau disampaikan atau ada kritik, ada masukan, terus ada keinginan, bisa nanti juga komentar di kolom komentar kita. Itu aja dari kita hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.